Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas terjadinya anthem pertama di Indonesia. Nah, di stadion manakah anthem pertama itu dinyanyikan di Indonesia? Oke saja, kita saksikan video kita dan bacotan kita. Ya John, kita lihat sepak bola di Eropa itu ketika sebelum pertandingan atau setelah selesai pertandingan itu sering menyanyikan anthem ya. Anthem ini lagu kebanggaan bagi para supporter atau ultras di Eropa. Nah ini kan di Indonesia sudah ada sebenarnya. Untuk supporter mana yang pertama kali menyanyikan anthem di stadion? Yaitu supporternya dari Persis Solo, yaitu Pasopati. Nah, Pasopati ini pertama kali menyanyikan anthem di stadion dulu. Nah, anthem ini sangat tidak disengaja sebenarnya. Kejadian itu tanpa disengaja, tanpa direncanakan, tiba-tiba menjadi anthem saja. Kalau ini itu yang saya tahu dari anthem pertama yang tercipta di Indonesia ini. Nah, kalau awal mulanya dinyanyikan anthem Persis Solo itu kapan? Sebenarnya ini saya sedikit lupa ya, tapi saya waktu itu di situ, saksi sejarahnya saya di situ. Tapi tahunnya saya agak lupa, itu udah lama. Antara tahun 2012 atau 2013 saya lupa. Anthem pertama ini yang dinyanyikan oleh tribun dari B7 saat itu. Nah, didirijeni oleh Ferdian Uyo dan Andri Jaran. Nah, dua dirijen ini menyanyikan anthem pertama. Kebetulan juga Mas Ferdian Uyo juga personil dari The Working Class Symphony yang menyanyikan Satu Jiwa ini. Ini Cuk. Oh, dari Solo, terus pertama dari tribun B7 ya. Wow, keren sekali. Nah, dari lagu itu diciptakan, itu maknanya apa ya? Ya, The Working Class Symphony ini sebenarnya band indie ya dulu. Band indie yang berasal dari Solo. Lagunya juga nggak cuman Satu Jiwa aja, tetapi banyak lagunya juga. Tetapi dulu Satu Jiwa ini penuh makna ya saat lagunya itu. Ketika supporter itu merayakan sepak bola, merayakan ini nih. Nah, lagu ini sangat cocok sekali untuk dijadikan anthem. Kan biasanya anthem itu banyak ya, yang liriknya itu seperti Sampai Kau Bisa itu elang Jawa dimasukkan di dalam anthem itulah. Di dalam anthem Pasopati ini atau Persis Solo ini enggak ada kok memasukkan kata-kata semangat untuk timnya ataupun dari supporternya, itu enggak ada, karena memang ini dari lagu terus diklaim menjadi anthem Persis Solo itu Cok. Oh alah, dari band indie ya pertama ya, band indie asal Surakarta ya, bernama Working Class Symphony. Benar, memang itu dari band indie. Dulu awal terciptanya ini ketika itu kalau nggak salah ya, kalau seingat saya latihan di Tribun Manan di VIP lagu ini dinyanyikan. Nah, banyak yang sudah hafal lagu ini sebenarnya. Dulu kan lagi musim-musimnya indie Cuk. Di tahun-tahun itu musim indie, musim hardcore, musim ya sebagainya, anak muda banget lah dulu ya. Saya itu waktu itu ya ngepasi aja lihat, kalau nggak pas lihat ya nggak bakal tahu delalah kok ada kejadian seperti ini. Dan ini menjadi awal anthem-anthem yang lainnya di seluruh Indonesia ini muncul, seperti PS Sampai Kau Bisa, PSIM Aku Yakin Dengan Kamu, dan lain-lainnya. Nah itu, apakah ketika dinyanyikan anthem itu supporter bisa kompak ya, supporter Persis Solo itu? Dulu awal-awal penyanyikan anthem ini sebenarnya ya di tribun B7 aja Cuk, di tribun tengah itu. Tetapi lambat laun ya, selang beberapa itu udah mulai pada hafal semua nyanyian ini. Nah, ketika sudah hafal semua nyanyian ini dijadikan anthem secara tidak sengaja. Terus juga yang dulunya Surakarta itu tidak mau ikut menyanyikan lagu ini, sekarang ikut menyanyikan lagu ini. Dan sekarang itu satu tribun itu full menyanyikan lagu ini. Ketika selesai pertandingan ataupun awal pertandingan itu pasti menyanyikan lagu ini. Ya udah seperti di Liverpool banget lah, seperti You Never Walk Alone. Nah, makna lagunya ini juga sebenarnya tak lihat-lihat ya, tak arti-artikan itu juga hampir sama You Never Walk Alone. Ya nggak ada kata-katanya untuk klubnya itu nggak ada. Nah, tetapi ini penuh makna sekali ketika dinyanyikan di tribun. Sebenarnya banyak anthem-anthem Indonesia itu yang
bahkan sampai bikin orang nangis-nangis ya di stadion. Kamu tahu sendiri tuh kalau akhir pertandingan apalagi pas timnya kalah, wah, timnya kalah menyanyikan anthem itu pasti banyak yang nangis-nangis di stadion. Ekstrimnya lagi, timnya kalah bubar semua, nggak ada nyanyi, nggak ada yang nyanyi. Itu biasanya kolot itu. Wah, yo orang ngono. Yo sekarang pasti nyanyi, Cuk, tetep. Tapi ya pakai acara nangis-nangis segala. Ya sebenarnya sepak bola itu hampir mirip seperti drama Korea. Wah, bagi yang belum tahu ya menganggap sepak bola itu biasa aja, tetapi bagi yang sudah mencintai sepak bola, wah, ini sudah sampai ke pulung hati, ibaratnya kan seperti itu, Cuk. Nah, kita kembali ke soal Stadion Manahan Solo yang sangat legend ya, apalagi baru direnovasi, sangat mewah sekali ya. Nah, nama-nama supporter atau komunitas di setiap tribun Manahan itu apa aja, John? Tribun Manahan kalau saya lihat sekarang ini hampir full ya, kecuali di VIP. Nah, di tribun Buri Gawang yang sebelah selatan itu ada Mburgadul. Terus geser lagi ke kanan itu ada B8. Itu juga ada supporternya loh. Yang kemarin itu memasang spanduk Fresh Mangkunegoro itu. Terus di tengah ada B7. Terus geser lagi ada B6. B6 ya tahu sendiri, ada Surakarta di situ. Terus geser lagi ke utara itu ada Kurvanot. Tapi ini masih Pasopati. Yang utara, tengah B7 sama belakang gawang kidul ini masih Pasopati. Hanya beda nama tribun. Nama tribun loh ya, ingat. Seperti Green Note itu cuma nama tribun aja. Bukan kok komunitas itu berbeda-beda, bukan. Tetapi itu dulunya sih, Cuk. Sebelum direnovasi. Sekarang nama tribunnya nama gate pintu-pintunya itu saya nggak tahu sih. Uang saya belum masuk di stadion itu. Terus ini yang kelima saya tanya, Cuk. Stadionnya spesifikasinya yang sekarang udah direnovasi itu gimana, Cuk? Untuk Piala Dunia ini. Ya, Stadion Manahan ini kan sudah mewah sekali ya ketika direnovasi. Yang saya baca itu kan anggarannya mencapai 300 miliar ya untuk renovasi Stadion Manahan Solo ini. Untuk spesifikasinya diganti itu mulai dari rumput, ada penambahan single seat full ya. Beda kayak yang dulu. Dan dulu cor-coran gitu. Yang cuma VIP aja yang pakai single seat, yang lain cor-coran. Tapi sekarang full single seat. Terus atap. Itu atapnya kan keren sekali tuh, seperti Gelora Bung Karno mini ya. Enggak, kalau sampai ke hampir ke lapangan, enggak mentok terus kehujanan itu enggak. Sekarang bagus sekali Stadion Manahan Solo ini. Terus yang saya tahu itu untuk rumputnya, ini spesifikasinya itu mereknya Zoya Japonesa. Ini keren sekali ini rumput yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Ada dua sih yang sering digunakan ini, Zoya Matrela atau Zoya Japonica. Ini sering digunakan untuk rumput-rumput Indonesia yang berkualitas lah ya. Tapi ini saya itu menjawab yang netizen kemarin bilang ya. Stadion Manahan ini kan kemarin digunakan. Waktu pertama kali digunakan, waktu posisi habis direnovasi, itu rumputnya banyak yang gual-gual. Itu menurut pandanganmu karena apa, Cuk? Ya karena baru saja direnovasi dan perawatan kurang optimal ya menurut saya. Karena emang baru direnovasi. Sebelum itu kan masih serah terima aset ya dari pihak kontraktor ke Pemkot. Nah itu kan belum optimal. Nah nanti kalau setelah dikelola oleh Pemkot, dibentuk badan usaha sendiri oleh Pemkot untuk pengelolaan Manahan, pasti bagus itu. Karena motif rumputnya sudah bagus sekali ini. Ini bahkan sangat tren di Indonesia, Zoya Japonica ini. Oh, berarti cuman perawatan aja ya, yang tinggal menunggu aja. Ya maklum lah, wong baru direnovasi. Kalau ya gua mungkin ya belum, akarnya rumput itu belum sampai nunjem ke bawah banget, belum sampai mencekram lah, ibaratnya seperti itu. Tapi nanti kalau setelah beberapa tahun, 1 tahun mungkin ya baru terlihat ini bagusnya seperti apa. Nah, yang terakhir ini pertanyaan saya ini lebih ke keunggulan Manahan dibanding stadion lain. Nah, ini saya menjawab dulu. Nah, saya itu pernah datang ke stadion ini waktu posisi hujan
deras banget. Tapi sebelum direnovasi, ini stadion ini tidak banjir. Bagusnya seperti itu, Cuk. Loh, saya lihat, ini kondisi hujan deras. Pada saat itu saya di VIP dan ini tidak banjir stadion ini. Bola tetap landai itu. Drainase di stadion ini sangat bagus sekali. Nah, keunggulannya yang lain apa tuh? Tolong disebutkan. Ya, bener sekali ya. Ini keunggulan stadion mana nih? Sistem drainase sangat bagus sekali ya. Hujan sebesar apapun ya nggak banjir lah, ini keren sekali. Nah, kalau untuk Mana saat ini, karena stadion sudah sangat bagus sekali, bahkan menjadi venue Piala Dunia. Ini bisa menjadi kebanggaan orang Solo ini. Stadion mana lebih bagus dari stadionnya Chonburi Thailand. Ini klub Liga 1 sering main di AFC, tapi stadionnya lebih bagus daripada Solo ini. Stadionnya, maksudnya stadion Solo lebih bagus dari Chonburi. Keren sekali kan. Bahkan saya cek tuh stadion Jepang, ada stadion Jepang itu namanya apa itu lebih bagus. Ini stadion mana lebih bagus dari mereka? Yang paling sangat terlihat itu stadion Thailand. Stadion Thailand itu Chonburi itu yang belakang gawang nggak ada atapnya. Kalau Mana full atap. Stadion Sepanburi itu lebih kalau dibanding Mana lebih bagus Manahan juga. Bedanya sih klubnya. Ya, kalau klubnya saya itu turut prihatin ya, dan mendoakan saja ya, semoga tim ini itu lekas sembuh dan lekas membaik, lekas kembali ke kasta yang semestinya, bukan ke kasta ini sebenarnya. Nah, hapus kutukan-kutukan di Instagram kalau Persis itu diklaim Liga 2 abadi. Nah, itu hapuskan kutukan itu. Oke, mungkin seperti itu saja dulu video dari kita dan bincang-bincang ngalor ngidul kita. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe.